Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu.
Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu. Lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan
bersama walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Dan Kau Alfa, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam. Oh yeah, yeah. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. We worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi
Doa hari ini. Allah Maha Kuasa dan Kekal, oleh Roh-Mu seluruh tubuh gereja diperintah dan dikuduskan. Dengarlah doa kami bagi semua umat-Mu yang setia, supaya masing-masing dalam panggilan dan pelayanannya melayani Engkau dalam kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Pembacaan pertama dipetik daripada Kitab Ulangan pasal 3 ayat 1 hingga 11. Kitab Ulangan pasal 3 ayat 1 hingga 11. Riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Ayat 1. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amore itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Ayat 11. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta biasa. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 hingga 20. Matius pasal 16 ayat 13 hingga 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini,
akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Kristus. Selamat berbakti saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, meskipun pada masa sekarang kami masih berada dalam PKPP, tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas dalam melakukan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan menyediakan peluang bagi kami untuk datang bersekutu dengan Engkau dalam ibadah hari ini. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, tenangkan pikiran hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami, membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu itulah yang akan memerdekakan kami dan membantu kami bertumbuh lebih kuat dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pantun mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kebenaran pantun ini tergambar dalam pengalaman bangsa Israel yang harus merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Jelas mereka harus bersakit-sakit dahulu, dalam arti kata mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan sebelum mereka bersenang-senang kemudian menduduki negeri itu. Sebelum mereka berperang dengan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, orang Israel harus berperang melawan Sihon dan Og, yaitu kedua raja orang Amori yang kuat yang tinggal di wilayah sebelah timur Yordan. Hal itu begitu penting karena kemenangan mereka atas Raja Sihon dan Raja Og akan menyampaikan pesan reputasi mereka kepada bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, dan yang akan menimbulkan ketakutan dalam hati mereka terhadap orang Israel. Pada masa Yesus siap memasuki negeri itu, berita tentang pasukan tentara Israel yang tak terkalahkan. Sebelum mereka berperang dengan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, orang Israel harus berperang melawan Raja Sihon dan Og, yaitu kedua raja orang Amori yang kuat yang tinggal di wilayah sebelah timur Yordan. Hal itu begitu penting karena kemenangan mereka atas Raja Sihon dan Raja Og akan menyampaikan pesan reputasi mereka kepada bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, dan yang akan menimbulkan ketakutan dalam hati mereka. Pada masa Yesus siap memasuki negeri itu, berita tentang pasukan tentara Israel yang tak terkalahkan telah pun sampai kepada pendengaran mereka, sehingga mereka pun merasa gemetar terhadap bangsa Israel. Kunci kepada keberhasilan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan ada semata-mata Allah yang berfirman, lalu disusuli dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Perintah Allah dalam Ulangan pasal 2 ayat 24 hingga 25 dan ayat 31 merumuskan pola yang harus diikuti oleh bangsa Israel dalam usaha menaklukki tanah perjanjian. Pertama, Allah berfirman untuk memberitahu Yosua mana kota atau bangsa yang harus mereka serang, dan Allah memberi jaminan kemenangan atas mereka. Kedua, Allah bekerja dengan turut serta berperang bersama-sama mereka untuk menolong mereka memenangi peperangan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi apapun cabaran dan pergumulan dalam hidup kita, itu seperti kita sedang dalam peperangan. Menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, maka kita memerlukan Tuhan yang tidak terbatas. Firman-Nya dan pekerjaannya adalah jaminan bagi kita untuk menerima anugerah-Nya yang akan memberi kemenangan dan pembebasan atas semua pergumulan dan masalah dalam hidup kita.
Ada dua perkara yang kita akan pelajari bersama-sama melalui pengalaman orang Israel menakluki tanah Kanaan. Pertama, firman Tuhan. Raja Og dan seluruh tenteranya bersiap sedia maju berperang melawan bangsa Israel. Bagaimanakah bangsa Israel menghadapi tentangan mereka? Apakah strategi perang yang akan mereka pakai? Dalam Ulangan pasal 3 ayat 2 mengatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tenteranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon." Dalam ayat 2 ini kita mendapati bahwa Tuhan tidak menunjukkan sebarang strategi peperangan untuk memenangi pertempuran itu. Sebaliknya, kunci kemenangan yang disediakan Tuhan terletak pada apa yang difirmankannya. Apakah yang difirmankan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel? Tuhan berfirman, "Aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seluruh tenteranya dan negerinya." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan memastikan bahwa kemenangan itu berpihak kepada bangsa Israel, karena itulah firman-Nya yang menunjukkan kehendaknya bagi bangsa Israel. Nampaknya strategi yang terbaik sekalipun belum tentu dapat memenangi suatu peperangan atau memecahkan persoalan, masalah, dan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi apa yang pasti adalah kemenangan kita terletak pada firman Tuhan. Dalam situasi yang kita hadapi, apakah firman Tuhan yang menunjukkan kehendaknya bagi kita? Ini adalah perkara yang amat penting bagi saya dan saudara-saudara ketahui. Salah satu cara bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah Alkitab, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Hari akan membuka ruang bagi Tuhan untuk berfirman atau berkomunikasi dalam roh kita. Setelah kita mengetahui firman Tuhan bagi hidup kita, peganglah erat-erat, karena menjadi kehendak Tuhan agar kita menang atas segala cabaran dan masalah hidup yang kita hadapi pada masa sekarang maupun pada masa akan datang. Sebaliknya, jika Tuhan tidak berfirman, segala usaha manusia pasti menemui kegagalan. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 41 hingga 46, yaitu setelah peristiwa Tuhan menghukum bangsa Israel berlegar-legar selama 40 tahun di padang pasir karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan untuk maju berperang dan menakluki tanah Kanaan, berikutan kesan daripada laporan negatif 10 pengintip. Kemudian mereka menyesal dan mau maju berperang. Namun sudah terlambat dan Tuhan tidak berfirman untuk mereka maju berperang. Setelah Musa memperingatkan mereka supaya tidak maju berperang, tetapi mereka masih berdegil. Akhirnya tentara Israel dipukul kalah oleh pihak musuh. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Untuk berhasil, pastikan apapun yang kita lakukan, sama dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam persekolahan, maupun dalam perhubungan dengan sesama, semuanya itu harus berasal atau berdasarkan firman Tuhan. Karena sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan pasti akan berhasil. Ketika Yosua dilantik Tuhan menggantikan Musa, itu merupakan tanggung jawab yang berat. Yosua harus memimpin bangsa Israel maju berperang dan menakluki tanah perjanjian. Sehingga 3 kali Tuhan mendorong Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ini menunjukkan betapa berat cabaran yang akan dialami oleh Yosua. Namun demikian, Yosua bertindak sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Dia maju dan berperang dan akhirnya berjaya menakluki negeri itu.
Yosua 1 ayat 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam ayat yang ketujuh, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Dan dalam ayat yang ke-9, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan, kita jangan takut maju berperang menghadapi segala cabaran, segala pergumulan, segala rintangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapapun sukar cabaran yang kita hadapi, kita pasti menang karena Tuhan sudah berfirman kepada kita. Saya teringat pengalaman saya semasa memasuki tahun kedua dalam pelayanan sebagai penginjil muda. Saya ditempatkan melayani sebuah pedalaman. Suatu kali ketika saya melawat di sebuah gereja, di sebuah kampung yang terpencil, jarak yang amat jauh, berjalan kaki dan sendirian. Tiba-tiba ada suara dalam pikiran saya mengatakan seperti ini. Mengapa saya harus bersusah payah berjalan kaki dan sendirian semata-mata untuk orang lain? Dan pikiran ini semakin lama semakin kuat sehingga saya dipengaruhi olehnya. Saya rasa kecewa dan saya berputus asa. Lalu saya diingatkan oleh sebuah firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Pada masa yang tepat, Tuhan memberikan firman ini kepada saya dalam situasi yang saya alami pada waktu itu. Saya dihiburkan oleh firman Tuhan ini. Jerih payamu tidak sia-sia. Dan itulah yang menguatkan saya untuk terus giat dalam pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, apabila Tuhan berfirman, peganglah firman-Nya dengan penuh kepercayaan, karena menjadi kehendak Tuhan untuk memberikan kemenangan demi kemenangan atas pergumulan dan cobaan masalah yang kita hadapi. Sebaliknya, apabila Tuhan tidak berfirman, janganlah bertindak sendiri atas upaya manusiawi, karena itu pasti menemui kegagalan. Tetapi apa yang pasti, sesuka apapun cabaran yang kita alami dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam keuangan, dengan firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk memenangi segala pergumulan dalam hidup kita. Ternyata apabila Allah berfirman, Dia juga bertindak sesuai dengan firman yang diucapkannya. Dan itu kita boleh lihat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Bagian yang kedua, pekerjaan Allah. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Raja Og beserta seluruh tenteranya sudah diserahkan kepada bangsa Israel sebelum pun peperangan itu terjadi. Maka apabila tiba waktunya, hal itu pun berlaku sesuai yang difirmankannya. Ulangan pasal 3 ayat 3 hingga 7.
Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tenteranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang kita tidak rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpaskan seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jaran dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Mereka mengalahkan Raja Og beserta tenteranya dan berhasil menawan 60 kota. Tetapi apabila kita melihat ayat yang kelima, semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Ini menunjukkan betapa kokohnya pertahanan kota musuh, dan peluang untuk merebut kota-kota seperti itu adalah tipis sekali. Namun demikian, bangsa Israel berjaya merebut kota-kota itu. Bukan karena keupayaan tentera atau strategi perang Israel yang hebat, melainkan firman Tuhan yang memerintahkan mereka maju berperang dan merebut kota-kota itu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka dia sendiri akan bertindak melakukan pekerjaannya, yaitu berperang bersama bangsa Israel sehingga kemenangan dicapai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apabila Tuhan sudah berfirman kepada kita, pasti dia akan melakukan pekerjaannya bagi memastikan firman-Nya itu digenapi dalam hidup kita. Misalnya, apabila Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, maka dia juga akan memberi kita kemampuan dan perlengkapan supaya kita boleh melayaninya. Ketika saya memilih petugas baru yang akan dilibatkan dalam jadwal pelayanan kebaktian Ahad, khususnya pembaca Alkitab, saya mendapat respon dari beberapa orang baru yang menyatakan keengganan mereka untuk terlibat dalam pelayanan pembacaan Alkitab karena beberapa alasan seperti malu, takut, tidak biasa berdiri di keadaan ramai, dan banyak alasan lagi. Namun pada akhirnya mereka taat kepada panggilan pelayanan itu, sehingga Tuhan memampukan mereka menjadi pembaca Alkitab yang baik sehingga pada hari ini. Pekerjaan Allah yang dahsyat bukan saja dialami oleh bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka merasa gemetar dan takut menghadapi bangsa Israel. Yosua pasal 2 ayat 8 hingga 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kenyerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah yang di langit dan di bumi di bawah." Dalam ayat 10 ini, pihak musuh mendengar berita tentang pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat yang menyertai bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengeringkan air laut Teberau dan mengalahkan kedua raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og. Dalam ayat 11,
Ini merupakan pengakuan terhadap Tuhan orang Israel yang Maha Kuasa, bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah di atas langit dan Allah di bawah bumi. Artinya Dia penguasa langit dan bumi. Dan arti kata yang lain, Dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa berpihak kepada bangsa Israel sehingga kemenangan demi kemenangan mereka capai, bukan karena kekuatan tentera mereka, melainkan dari pekerjaan Tuhan itu sendiri. Ada waktunya kita merasa gemetar dan takut akan masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita, dan kita tidak tahu bagaimana kita menangani masalah-masalah tersebut. Tapi ingatlah akan hal ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31. Kemenangan atas masalah bukan terletak kepada kebijaksanaan dan kemampuan kita semata-mata, karena kita ini manusia yang terbatas. Kemenangan atas masalah kita terletak kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan pekerjaan yang ajaib, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi dan mengalahkan, bahkan membebaskan kita dari segala pergumulan yang kita hadapi pada hari ini. COVID-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan penderitaan, kematian, dan pengucupan ekonomi sehingga ramai kehilangan pekerjaan. Puji Tuhan, statistik jangkitan pandemik dalam negara menunjukkan penurunan yang ketara sehingga kita berada pada tahap PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kita berterima kasih kepada langkah-langkah penjagaan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan barisan hadapan yang bertukus-lumus merawat dan mencegah penularan pandemik. Di samping usaha manusia mencegah penularan pandemik, sudah tentu ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk memulihkan keadaan yang mencabar ini. Manusia mampu merancang, tapi Tuhan yang menentukan kemenangan melawan virus COVID-19. Apabila Tuhan berfirman, peganglah erat-erat firman-Nya. Meskipun pergumulan kita hari ini terlalu berat, tapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan pekerjaan yang dahsyat untuk memberikan kemenangan dan membebaskan kita daripada segala pergumulan kita, sehingga firman Tuhan dalam hidup kita itu digenapi. Kita perlukan firman dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, yang menjadi jaminan kepada anugerah Tuhan untuk masa depan kita. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Waktu kita mengalami pergumulan, mengalami cabaran dalam hidup kita, dan itu terlalu berat untuk kita pikul, firman Tuhan menasihatkan kita datang kepada Tuhan, dengar firman-Nya. Apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita, pegang itu erat-erat, karena Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga apapun beban, apapun persoalan berat dalam hidup kita, Tuhan menjanjikan kemenangan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman. Meskipun dalam hidup kami ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kami hadapi, dan kala kami tidak mengerti, kami bingung, bahkan kami gentar menghadapi semua cabaran itu. Tetapi apa yang pasti melalui firman-Mu hari ini, apabila Tuhan sudah berfirman, kami harus memegang erat-erat firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Karena firman Tuhan mengandungi janji untuk memberikan kami kemenangan. Dan apabila kami berpegang kepada firman Tuhan itu, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan berperang bersama dengan kami
dan memastikan kemenangan berpihak ke atas kami. Bersama Tuhan, ketika kami menanggung masalah yang berat dalam kehidupan kami pada hari ini, dalam situasi negara kami yang dilanda COVID-19, kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami, Engkau menjadi tempat pertolongan kami. Kami perlukan firman, karena firman-Mu adalah jaminan anugerah janji-Mu dalam hidup kami untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita mengakui iman kita bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Penguasa langit dan bumi. Tuhan, kami memuji Engkau dan bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang hebat, Tuhan yang agung semesta alam, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan janji-janjinya, Tuhan yang sentiasa setia kepada perjanjiannya, terutamanya kepada mereka yang mengasihi dan mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami berdoa Tuhan untuk padri kami, para pelayanan kami, pemimpin kami, maupun juga Tuhan setiap jemaat kami. Tuhan, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu menyertai mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau beri mereka perlindungan dan kecukupan dalam kehidupan mereka sehari-harian. Engkau buka jalan bagi mereka yang mencari jalan, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka yang memerlukan kesehatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja kami, khususnya dalam pelayanan kelompok pemuridan bagi ketiga-tiga berjemaat, yaitu bahasa Cina, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu. Kami berdoa biarlah jemaat kami Tuhan berkomitmen dalam membangunkan tubuh Kristus melalui berbagai pelayanan-pelayanan yang telah diberikan kepada kami Tuhan. Supaya kami juga Tuhan, jemaat kami Tuhan ini akan menjadikan pengikut Kristus yang kuat. Biarlah Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan memberikan beban dalam setiap jemaat kami, supaya jemaat kami Tuhan melihat jiwa-jiwa yang haus dan lapar, jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan, jiwa-jiwa yang siap dituai Tuhan. Berikan kami kekuatan, jemaat kami kekuatan Tuhan. Berikan jemaat kami Tuhan Roh Kudus Tuhan, supaya Tuhan mereka dapat belajar dan dapat dikuatkan Tuhan dalam pelayanan penginjilan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk diocese kami. Kami berdoa untuk setiap padri dan pastor dalam diocese kami Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau beri mereka Tuhan ilham yang baru, supaya ada strategi yang segar dan baru Tuhan dalam mengembalakan anggota jemaat masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah
cara baru ini Tuhan dapat memberikan mereka Tuhan kepelbagaian dalam khususnya dalam keadaan di mana ketika ini Tuhan pandemik berlaku di mana kami Tuhan tidak dapat hadir ke gereja. Kami berdoa Tuhan agar melalui kuasa Roh Kudus, penyertaan Tuhan, pelayanan baru ini Tuhan dapat menjangkau lebih ramai jiwa-jiwa dapat diselamatkan bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan setiap jemaat-jemaat di semua gereja-gereja supaya mereka dapat berkomitmen dan menyertai cara baru ini Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengumuman baru-baru Tuhan di mana perintah berkawalan kali ini dalam proses pemulihan. Kami bersyukur untuk setiap angka-angka yang telah menurun, penyakit-penyakit yang telah menurun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pekerja-pekerja barisan hadapan, dokter, nurse, polis dan askar yang telah bertungkus lumus Tuhan, memastikan keadaan PKP ini Tuhan terkawal. Biarlah Tuhan kiranya pada ketika ini mereka dapat berehat, Engkau berikan mereka istirahat yang baik, Engkau penuhi mereka, Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus mendapat kesegaran yang baru dalam melayani, dalam melaksanakan tugas mereka dengan amanah dan jujur Tuhan bagi negara kami. Kami sayang negara kami Tuhan, kami cinta Malaysia, kami tahu Malaysia tanah tumpah darah kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan negara kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa kami, ampuni dosa-dosa pemimpin kami, ampuni Tuhan dosa-dosa rakyat kami Tuhan. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan, murka Tuhan tidak sampai seluruhnya Tuhan dalam negara kami Malaysia. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan negara kami khususnya dalam politik dan ekonomi. Kami berdoa Tuhan ada kestabilan politik dalam negara kami. Kami berdoa juga Tuhan apapun kemungkinan yang berlaku dalam negara kami khususnya dalam pergolakan politik yang mana memungkinkan Tuhan akan berlaku pilihan raya. Tuhan ajar kami Tuhan. Tuhan biarlah kasih karunia Tuhan menguasai rakyat kami Malaysia Tuhan. Kami sayang Malaysia Tuhan, kami cinta Malaysia Tuhan, kami rindu melihat Malaysia dipulihkan Tuhan. Pulihkan Malaysia Tuhan, pulihkan negara kami Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan, ampuni segala keingkaran, ampuni segala ketamakan, rasuah dan segalanya kejahatan-kejahatan dalam negara kami Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga Tuhan untuk roh-roh jahat atau semangat-semangat yang selalu mau menentang undang-undang Tuhan. Kami berdoa kuasa-kuasa kegelapan ini Tuhan yang sedang bermajalah negara kami Tuhan, kuasa-kuasa yang mau ketamakan maupun Tuhan ini Tuhan dapat diikat dan dibuang ke lautan api Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong negara kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan karena Engkau mau mendengar doa kami. Itulah Tuhan mau memulihkan gereja kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mau. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bungkus dan kami serahkan segala doa-doa kami dan kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati kayu salib dan bangkit kembali. Amin. Bapa di surga, Engkau telah berjanji untuk mendengarkan doa yang kami mohon dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Doa kami, terimalah dan penuhilah permohonan kami, bukan permohonan kami pada masa kejahilan kami atau kami layak dalam keberdosaan kami, melainkan seperti yang Engkau ketahui dan mengasihi kami dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri.
Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Semua, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberinya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang saudara, kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku mendesak kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Karena patut memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan dan terbahagi kemuliaannya lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Dan menjemput Anda penuntun di hadapan Tuhan, mari kita siapkan diri untuk ucapan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab di dalam kemuliaan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh berdosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan,
dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sedosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin.
selalu